Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa jumpa kembali dalam ibadah online doa 10 malam, atau yang lebih dikenal namanya ibadah Pantekosta Penjuruan Roh Kudus. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara seputar Roh Kudus, yang saya ambil natsnya dari Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18 berbunyi demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, Paulus memberikan sebuah nasihat kepada kita orang percaya untuk tidak penuh atau tidak mabuk dengan anggur. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Ketika seseorang penuh dengan anggur dan dia bisa mabuk, akan memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk dalam kehidupannya. Bisa jahat, bisa berbuat sesuatu yang tidak wajar, bisa melakukan hal-hal yang buruk karena sudah dipengaruhi yang namanya anggur. Tapi Paulus menasihatkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa kita diminta juga penuh dengan roh dan dilarang mabuk oleh anggur? Karena ketika kita penuh dengan roh, maka hidup kita akan dikendalikan roh. Percayalah dan pastikan diri kita, kalau diri kita dipenuhi dengan roh, maka semua kehidupan kita akan menjadi baik. Yang pasti benar-benar roh itu memenuhi kehidupan kita. Bukan pernyataan kita, bukan kata kita, bukan sesuatu yang kita ucapkan sudah penuh roh, tapi ada fakta dan buktinya. Untuk membuktikan kita penuh dengan roh, ada beberapa tanda dalam kehidupan kita yang saya kutip dari beberapa ayat Alkitab. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk melihat seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, dia adalah memiliki kehidupan yang kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hatinya, mendorong sebuah pribadi untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu hidup kudus? Hidup kudus berdasarkan pengetahuan saya adalah hidup yang dipersembahkan khusus buat Tuhan. Artinya hidupnya memang khusus buat Tuhan. Atau yang kedua, hidup kudus adalah nilai kualitas kehidupan seseorang. Artinya yang terbaik gitu. Jadi dua arti ini yang saya maksud dengan hidup kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus sudah menuntun kehidupan kita, maka dalam diri kita yang muncul adalah niat-niat yang baik, niat-niat yang suci, niat-niat yang mulia, niat-niat yang mau semata-mata hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah untuk hidup kita dipenuhi Roh Kudus, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kudus juga. Nah, mengacu kepada Matius pasal 5 ayat 8, yang berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang diminta dalam hidup ini, dalam ayat ini adalah orang yang suci hatinya. Berarti saudara-saudara ada sebuah target yang akan kita capai, menjadikan hati kita suci. Itu tidak bisa dengan kemampuan kita, tidak bisa dengan kekuatan kita, tidak bisa dengan kepintaran kita. Hanya bisa kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Jadi kehidupan suci, kehidupan kudus yang kita peroleh adalah ketika Roh Kudus itu penuh dalam hidup kita, dan kita bisa membuktikannya itu. Sehingga keinginan-keinginan yang jahat, keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, makin hari akan makin hilang ketika Roh Kudus sudah mengambil alih kehidupan kita. Karena itu, pertahankanlah hidup suci. Caranya bagaimana? Izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Izinkan Roh Kudus mengendalikan hidupmu. Dan bukan dikendalikan oleh anggur, tapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat Allah. Apa maksudnya? Hanya orang-orang yang kudus, yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan adalah merupakan sesuatu akibat ketika kita memutuskan untuk memiliki kehidupan yang kudus dengan cara
membiarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Jadi bagian yang pertama, seseorang bisa hidup kudus ketika orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan inilah tanda yang pertama seseorang bisa hidup kudus karena Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yang kedua adalah mengagungkan, menjunjung yang tinggi yang namanya firman. Firman itu sebagai sebuah aturan yang mutlak dalam kehidupannya, yang tidak ada duanya, yang tidak bisa disangkal, yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menjunjung tinggi firman Tuhan, karena berdasarkan Yohanes, firman itu adalah Allah. Sama dengan kita menjunjung tinggi Allah. Artinya begitu kita menghormati Tuhan yang sangat-sangat mulia itu. Karena itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, firman itu adalah kebenaran. Itulah yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Maka orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tanda yang kedua, hidupnya akan makin hari makin benar. Kalau dia makin hari makin benar, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu berarti Roh Kudus berfungsi. Jangan sampai tidak difungsikan. Jangan sampai tidak dipakai. Jangan sampai tidak diberi ruang. Jangan sampai tidak diberi hak sepenuhnya kepada Roh Kudus. Tapi biarkan Roh Kudus yang mengontrol, biarkan Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita. Supaya firman itu menjadi standar kebenaran dalam hidup kita. Dan tidak ada kebenaran yang lain selain daripada firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarkanlah firman itu terus mengendalikan hidupmu. Terus berbicara kepada kita. Terus berkata-kata. Sehingga makin hari apa yang tidak baik, makin hari makin dibersihkan, makin hari makin dihilangkan dari kehidupan kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjunjung tinggi firman. Tidak memandang rendah firman. Tidak menyepelekan. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita memandang rendah firman, sama dengan kita memandang rendah Allah. Kalau kita menyepelekan firman, sama dengan menyepelekan Allah sendiri. Tetapi Roh Kudus, kalau sudah ada di hatimu, maka engkau akan menjunjung tinggi firman. Artinya, engkau memberikan pengagungan seagung-agungnya. Engkau menghormati firman semulia-mulianya. Dan tidak ada di dalam hatimu keraguan tentang firman. Tapi kebenaran itu terus akan berbicara kepadamu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa tanda kalau kita dipenuhi Roh Kudus? Maka dalam diri kita akan ada buah-buah roh. Namanya buah-buah roh itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, akan muncul kalau dalam diri kita ada Roh Kudus. Mengacu kepada Kisah Rasul ayat 13, Kisah Para Rasul ayat 13 ayat 52, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Di sini dilihat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, buah roh adalah sukacita. Jadi ternyata begitu banyak manfaatnya kalau Roh Kudus itu ada pada kita. Begitu banyak gunanya, begitu banyak keuntungannya seseorang yang telah dipenuhi Roh Kudus. Dia akan bisa bersukacita. Kalau begitu sukacita hanya dihasilkan Roh Kudus? Ya, saya bilang iya. Orang bisa senang. Kalau dikasih hadiah, orang senang. Mungkin hadiahnya habis, hadiahnya rusak, hadiahnya hilang, hadiahnya sudah tidak tren lagi. Mungkin senangnya bisa seperti itu juga terjadi. Bisa juga tidak senang lagi. Atau mungkin suatu kali bisa tidak senang kepada orang yang ngasih. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalammu, klik, otomatis dalam dirimu ada sukacita.
Itulah yang disebut dengan buah roh. Kenapa orang bisa sampai punya buah roh, Bapak Ibu Saudara? Karena membiarkan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus terus beracara dalam diri kita, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jarang, sesuatu yang sulit ada pada kita. Sulit maksudnya sulit didapat di dunia. Jarang maksudnya jarang orang yang memilikinya. Tapi ketika Roh Kudus, siapapun engkau, siapapun saya, siapapun kita akan punya sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 hal yang saya sampaikan berkaitan indikasi orang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, orang itu akan punya hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang berkualitas. Karena dengan hidup yang seperti itulah kita akan melihat karya-karya Tuhan dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan dipenuhi Roh Kudus, maka diri kita akan memberikan apresiasi atau hormat atau pengagungan yang begitu mulia kepada firman. Karena firman itu kebenaran dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dari hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Salah satunya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 52, di situ ada sebuah sukacita. Jadi orang bisa bersukacita kalau hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah indikasi orang dipenuhi Roh Kudus dalam episode yang pertama ini. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.